1 tahun yang lalu sebelum zamannya booming pendaftaran calon presiden, guru saya, Abah Aos, memaklumatkan kepada seluruh muridnya untuk memilih Pak Anies. Dan waktu itu saya tidak bertanya kenapa. Tetapi saya waktu itu masih ngefans sama Pak Ganjar, entah kenapa. Akhirnya saya mencari biografi Pak Anies, mencari literasi kenapa dan bagaimana kemudian kerja dan lain sebagainya. Kemudian tiba-tiba saya dipertemukan dengan salah satu tim Laskar Santri dan juga saya tetap mengaji manakib dengan Abah Aos. Pada saat itu saya diajak untuk mendukung Pak Anies. Kenapa? Alasannya tadi saya niat khidmat kepada guru dan saya menyerahkan semua aset yang berhubungan dengan ibu saya, anak saya, adik saya, itu disumbangkan 100 mobil untuk tim pemenangan Anies kepada Laskar Santri, amin, di seluruh Jawa Barat. Dan akibatnya saya sekarang justru karena itu viral, saya tidak tahu itu viral, tapi ternyata sekarang katanya viral dan banyak yang datang ke rumah saya pada minta mobil. Dan banyak juga yang minta APK, karena khawatirnya waktu itu tim Anies ini APK-nya paling miskin. Nah yang ingin saya pertanyakan Pak, apakah saya ini akan terjerat hukum? Katanya saya udah dilaporkan ke Bawaslu, kemudian ke aparat-aparat hukum yang lain, kemudian saya juga diaudit dan lain sebagainya. Saya yang ingin menanyakan apakah karena saya mendukung Bapak saya jadi terjerat hukum begitu? Padahal kan saya hanya lillahi ta'ala niat khidmat ke guru, alhamdulillah. Oke. Apakah memang semua pendukung Pak Anies akan disepertikan saya gitu? Karena hampir setiap keluar rumah takut, terus kemana-mana disorot gitu. Padahal tidak mengharap apa-apa, saya hanya ingin punya pemimpin yang baik, yang amanah. Yang juga sudah mendapatkan maklumat dari guru saya bahwa Pak Anies ini ada namanya di dalam Al-Quran. Amin itu disebutkan 14 kali dan Caimin itu adalah wakil presiden ke-14 kali. Dan mudah-mudahan itu memang menjadi doa Presiden 2024 adalah Pak Anies Rashid Baswedan, amin. Terima kasih atas dukungan Ibu yang luar biasa, keikhlasan Ibu mendukung itu. Teman-teman sekalian, yang disampaikan Ibu Eka adalah hal yang kami sering dengar. Ini bukan barang baru Bu Eka. Bahwa ketika melakukan dukungan, ketika hadir di acara kami di berbagai daerah, ketika kami pulang, mereka yang hadir sering mengalami pemeriksaan macam-macam. Ada yang usahanya bahkan ditutup, diperiksa oleh sebuah badan tentang kontennya yang diproduksi. Dan produksinya, tadi pagi saya mendengar, pabriknya ditutup. Kenapa? Kita nggak tahu kenapa sebabnya. Tapi yang jelas peristiwa mereka sudah beroperasi bertahun-tahun, kemudian ikut dalam kegiatan yang melibatkan Anies dan dia ikut mendukung, lalu sesudah itu dia mengalami pemeriksaan lengkap dan sampai akhirnya ditutup pabriknya. Ini true story saya tadi pagi rasakan. Dan setiap kami ke daerah kami menemukan peristiwa persis yang disampaikan Ibu Eka. Itulah sebabnya kenapa kami ingin memperjuangkan kebebasan berpendapat, kebebasan untuk berdemokrasi. Karena negeri ini sesungguhnya adalah negeri merdeka yang kita harus memberikan kesempatan pada siapapun untuk memiliki kesetaraan. Dan itu mulainya dari puncak. Bapak sekalian, kami melihat bahwa demokrasi itu memberikan ruang kepada perbedaan pilihan. Dan ketika ada perbedaan pilihan, negara harus mengambil sikap netral atas perbedaan pilihan itu. Kalau negara tidak mengambil sikap netral, maka kita bukan lagi demokrasi. Jadi perjuangan kami sekarang itu malah menjadi makin yakin bahwa kita berjuang untuk mengembalikan agar demokrasi yang sesungguhnya bisa hidup di negeri ini. Bukan demokrasi yang semu seperti ini. Jadi Bu, apa yang Ibu kerjakan, apa yang Ibu alami itu dialami semua. Ibu, kita berjuang sama-sama di sini dan menurut saya seluruh rakyat Indonesia seharusnya memilih kebebasan. Mau pilih nomor 1 boleh, mau pilih nomor 2 boleh, mau pilih nomor 3 boleh. Dan negara tidak boleh memberikan sanksi, tidak boleh bersikap tidak netral atas itu semua. Dan mudah-mudahan Ibu di Sumedang dengan Ibu bicara di sini, mudah-mudahan tekanan-tekanan pada Ibu itu malah justru berkurang, tidak bertambah. Kalau bertambah, laporkan, kita akan ceritakan kepada rakyat Indonesia semua. Bahwa ada orang yang menjalankan haknya, lalu kemudian diproses.
Ya, betul. Ya. Ya, fine. Oh iya. Bukan hasil usaha yang. Jadi apa yang saya serahkan itu adalah penunaian kewajiban zakat dari keluarga saya. Oh iya. Ya, maaf. oke, makasih. Untuk Gak jadi apa-apa, bukan Eka. hasil usaha, maaf ya, misalnya hasil usaha yang tidak jelas dan tidak berizin, tetapi kemarin itu kami hitung aset, kemudian kata guru saya harus dikeluarkan zakatnya, kemudian ketika ini zakatnya dikemanakan, guru saya mengatakan sudah untuk jihad pemenangan, amin saja Pak Anies Baswedan gitu. Ya. Makasih. Makasih Mbak.